Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabatku, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan semulia ini, mumpung masih mengawalinya, maka jangan sampai kita kehilangan setiap detik kebaikannya. Masjid adalah merupakan sebuah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, dan mari kita lihat ternyata Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW dan bersama para sahabatnya saat membangunnya itu adalah salah satu masjid yang paling mulia di muka bumi ini. Tempat yang paling mulia di muka bumi yaitu masjid ternyata dibangun oleh Nabi SAW dengan konsep wakaf. Dan ini yang terus berjalan dari waktu ke waktu, dilakukan oleh muslimin hingga di negeri kita ini. Masjid Nabawi diawali dari menjemur korma. Korma dijemur di tempat itu. Di tempat itu sekelilingnya ada kuburan, orang-orang musyrik saat itu. Juga tadi tempat penjemuran korma, yang kemudian Nabi SAW yang bergerak dari wilayah Kuba ke arah Masjid Nabawi. Saat itu tentu belum ada Masjid Nabawi, tapi Kuba sudah dibangun oleh Nabi SAW. Nabi bergerak dan semua orang berebut untuk memperebutkan Nabi agar Nabi singgah di tempat mereka. Tapi Nabi SAW menyampaikan dan barang-barangnya diturunkan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai masjid dan rumah beliau jadi. Di tempat itulah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi hari ini. Jadi perlu diketahui bahwa Masjid Nabawi ternyata adalah merupakan bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf. Asalnya adalah tanah milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Ini dua anak yatim yang Nabi bertanya bahwa ini tanah milik siapa. Dikatakan bahwa ini milik dua anak yatim. Kemudian kata Nabi, saya beli tanah ini untuk membangun masjid. Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami hadiahkan saja. Kata Nabi, tidak, saya tetap membelinya. Maka dibeli oleh Nabi SAW tanah itu, dan kemudian oleh Nabi dibangunkan masjid di atasnya. Dan kemudian setelah dibangun di atasnya, kemudian statusnya adalah status wakaf dan di tempat ibadah muslimin. Dan tahun 7 Hijriah, Masjid Nabawi sudah tidak muat lagi, karena di awal Masjid Nabawi itu luasnya kisaran sekitar 70 dhira kali 60 dhira kurang lebih. Jadi artinya sekitar 35 meter kali 30 meter awalnya. Tahun 7 Hijriah, artinya 7 tahun setelah pembangunan pertama itu, jumlah muslimin terus bertambah dan Masjid Nabawi semakin tidak muat, maka dibuatkan perluasan. Perluasannya dibuat tambahan 20 dhira, panjangnya lebarnya juga 20 dhira. Jadi artinya menjadi lebih panjang, sekitar 10 meter kurang lebih. Jadi artinya ukurannya menjadi 40-an meter kali 40 meter. Dan inilah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi sampai Nabi SAW wafat, dan itu tempatnya adalah tempat dengan status wakaf. Dan itulah mengapa sampai hari ini Masjid Nabawi adalah contoh wakaf yang sangat besar, yaitu masjid yang didirikan di atas tanah wakaf. Dan itulah yang menjadi contoh untuk para pemimpin, untuk masyarakat muslim di negeri manapun mereka, ketika mereka membangun masjid, tempat yang paling mulia untuk beribadah itu, kemudian itu yang dipakai oleh muslimin untuk beribadah dan dibangun di atas tanah wakaf. Termasuk di negeri kita ini. Di negeri kita ini, masjid-masjid besar berdiri luar biasa, dan itu dibangun atas kebaikan muslimin yang mewakafkan tanahnya dan dibangun di atasnya masjid untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Jadi ternyata tempat terbaik di muka bumi, yaitu masjid, dibangun di atas konsep tanah yang terbaik, yaitu tanah yang diwakafkan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.